Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, kita berjumpa lagi ya. Kita sudah masuk di bagian B, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Nah, menceritakan kembali isi cerita fantasi. 1. Menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Yang pertama, tokoh cerita. Nih ya, tokoh, habis itu latar dan urutan peristiwa. Tokoh cerita. Sepertinya kemarin sudah dibahas. Nah, ada tambahan sedikit dari Ustadz. Jika di materi ini tidak ada di buku kalian, silahkan dicatat atau tidak di screenshot. Jadi itu untuk menambah wawasan kalian. Jadi mungkin ulangan nanti bisa ada yang keluar dari sini, dari slide tersebut ya. Jika yang sudah ada di buku tidak perlu di screenshot. Ya, kita lanjut. Tokoh cerita. Pelaku yang mengalami, kita slideshow dulu. Tokoh cerita. Pelaku yang mengalami peristiwa dalam sebuah cerita. Biasanya pengarang menampilkan tokoh dengan berbagai perilaku dan karakter atau wataknya. Nah, tokoh berdasarkan perilaku dan karakter wataknya, yaitu protagonis. Kemarin juga sudah dijelaskan kan, protagonis itu tokoh yang disukai, biasanya berwatak baik. Sedangkan antagonis, tokoh yang tidak disukai, biasanya berwatak jahat. Tokoh berdasarkan perannya dalam cerita. Ada tokoh utama dan ada tokoh sampingan. Tokoh utama yaitu tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita. Tokoh yang sering muncul dan banyak diceritakan. Contohnya kemarin yang seperti Ustaz ceritakan, Doraemon. Berarti tokoh utamanya Doraemon dan Nobita ya. Tokoh sampingan. Tokoh yang memiliki peran tidak terlalu penting dan paling sedikit diceritakan dalam sebuah cerita. Contohnya di Doraemon adalah ibunya Giant, begitu ya. Tokoh sampingan itu ya. Tokoh yang memiliki peran tidak terlalu penting dan paling sedikit diceritakan dalam sebuah cerita. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian yang bagian B, latar cerita. Tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang sebuah cerita atau peristiwa. Dalam latar cerita biasanya menggambarkan tempat kejadian. Itu di mana, waktu terjadinya kapan, dan seperti apa suasana dalam cerita tersebut. Begitu ya, ini intinya. Tempat kejadian, waktu, dan suasana ya, latar cerita itu. Urutan peristiwa. Peristiwa dalam sebuah cerita biasanya disajikan dari awal sampai akhir. Cerita secara berurutan. Nanti pertemuan berikutnya mungkin ada penjelasannya ya. Dari awal, tengahnya, pertengahan, dan klimaks. Klimaks itu ujung cerita. Entah bahagia, entah mengharukan ya. Nih, latihan halaman 55 dan 56. Coba dibuka bukunya. Itu ada bagian A, B, C, dan D. Kita kerjakan sama-sama lagi. Nah, bagian yang A, soalnya urutkan kejadian yang dialami Doni pada cerita tersebut. Ini berdasarkan kita sendiri ya, menjawabnya apa. Kalian boleh. Yang penting tidak menyimpang dari judul cerita tersebut. Yang kita ini ruang dimensi alfa. Nah, jadi kalian tidak boleh menyimpang dari ceritanya. Jadi kalian membuat cerita sendiri tentang ruang dimensi alfa tersebut. Nih contohnya, urutkan kejadian sesuai ya, dengan sesuai konteks di buku kita tambahin sedikit. Doni terdampar dalam ruang dimensi alfa dan bertemu dengan manusia purba yang berwujud manusia dengan wajah setengah kera. Ini ada di buku. Doni memutuskan untuk mengembalikannya ke habitatnya yang asli. Jika tidak, manusia purba itu akan mati dalam 12 jam. Padahal jika ia tidak berhasil mengembalikannya dalam 8 jam, Doni sendirilah yang akan mati. Doni mengotak-atik komputer Luminanya dengan cepat. Ia bertaruh dengan waktu. Ia harus menyelesaikan masalah yang telah dibuatnya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab. Hampir 8 jam berlalu dan manusia purba itu tetap berada di tempatnya. Nyawa Doni menjadi taruhan. Terjadi goncangan hebat dan suara teriakan yang keras sekali. Doni tiba-tiba terlempar kembali ke laboratoriumnya.
Doni dikelilingi oleh sahabatnya yang bahagia bahwa ia telah kembali. Ia berhasil menyelesaikan masalahnya. Ia melihat di dalam komputernya bahwa manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arah Doni karena telah menyelamatkannya. Nah, ini diurutkan ya, seperti di cerita tersebut kan, dari awal sampai akhir ya, sampai Doni menyelamatkan manusia purba dari awal, dia terdampar sampai menyelamatkan, gitu ya urutannya ya. Selanjutnya B. Bagaimana proses terlemparnya Doni ke lorong dimensi alfa? Doni ke lorong dimensi alfa dengan cara mengotak-atik komputer Lumia-nya di lab. Doni mengklik tombol run dan muncullah gelombang biru yang menyerupai aurora. Gelombang biru tersebut memenuhi ruangan lab tersebut. Setelah itu, terbukalah pagar asteroid yang cukup lebar dan Doni melewati itu hingga terlemparlah dia di dimensi alfa. Nah, ini proses dia terlempar ke lorong dimensi alfa, ada di buku juga itu. Kalau kalian sudah baca, kalian pasti akan paham. Siapa tokoh dan bagaimana watak tokoh yang ada pada cerita? Nah, yang pertama Erja, wataknya pemarah dan perhatian. Bukti pada teks, kau harus membawanya kembali. Erja berteriak kalang kabut. Erja menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Doni, wataknya pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Bukti pada teks, aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabatku. Aku mengotak-atik komputer Luminaku dengan cepat. Aku memutuskan untuk tetap mengembalikan manusia purba itu. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Bukti pada teksnya ya. Ardi, pemaaf dan peduli. Gak apa-apa asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Nah, jadi ada watak, buktinya pada teks bisa dibuktikan ya. Watak karakternya gimana? Ya, kita lanjut bagian D. Kelompokkan kejadian mana yang mungkin terjadi di dunia nyata dan mana yang tidak mungkin terjadi di dalam dunia nyata. Mungkin terjadi dalam dunia nyata yaitu adanya gelombang biru yang mirip aurora, adanya gelombang dimensi alfa. Doni ahli dalam komputer dan di dalam lab terdapat alat-alat canggih. Ini mungkin terjadi di dunia nyata kan? Ya. Tidak mungkin terjadi di dalam dunia nyata yaitu adanya perpindahan manusia purba melalui lintas waktu, mustahil ya. Adanya tampilan di layar laptop yang menghubungkan dimensi waktu, apalagi ini ya. Terbuka pagar asteroid hanya dengan mengklik run pada sebuah komputer. Nah, ini lebih mustahil lagi. Jadi dikelompokkan yang mana mungkin ada di dunia nyata, yang tidak mungkin ada di dunia nyata nanti dikelompokkan. Nah, ini penting, silahkan kalian screenshot. Menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita fantasi yaitu A. Membaca cerita terlebih dahulu secara teliti. Jadi kalian baca dulu secara teliti. Kemudian B. Merangkum. Kalian rangkum atau mencatat hal-hal yang dianggap penting dari cerita tersebut, seperti tokoh-tokoh dalam cerita, latar cerita, dan peristiwa dalam cerita. C. Mengingat dan membuat kembali cerita tersebut dengan kata sendiri. Nah, ini nanti kalian membuat cerita tersebut dengan kata kalian sendiri. Dan terakhir D. Menceritakan kembali cerita tersebut. Berhubung daring kita nggak perlu menceritakan kembali. Mungkin kalian nanti akan ada tugas. Nah, tugasnya ini ya. Tugas baca halaman 56 sampai 58. Judulnya Berlian 3 warna. Nah, kerjakan halaman 58 A sampai D, kurang lebih seperti yang Ustadz contohkan tersebut. Kalian urutkan, jelaskan bagaimana proses petualangan, watak tokoh kalian jelaskan, terus pesan apa yang disampaikan pengarang, kelompokkan kejadian mana yang mungkin terjadi di dunia nyata dan mana yang tidak mungkin terjadi di dalam dunia nyata. Ya, kerjakan A sampai D ya, dikumpul, batas maksimal besok jam 1. Ya, Ustaz tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.